Semua yang gue tahu tentang jualan online, gue mau bagiin cuma dalam 5 menit aja. Jadi lu bener-bener perhatiin 5 menit ini karena gue bakal coba sepadat mungkin dan selengkap mungkin. Jadinya kalian nggak perlu lihat yang lain. Oke? Nah, yang pertama, gini. Kesalahan yang bikin banyak orang susah buat berkembang adalah mereka selalu melihat dari sudut pandang diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini gue juga jujur ngalamin banget. Ketika kita bikin produk, apapun yang kita bikin, karena itu adalah karya kita tuh ngerasa kalau itu udah bagus gitu loh. bahkan gini, kita juga sering ngerasa gini, kayak pembeli nih, dia rewel gini kita tuh pengen marah, lu tuh apa sih, udah murah ini tuh, mau gimana lagi, bayar cuma 100.000, lu mintanya kayak 2 juta, nggak sekalian aja lu minta gua kirimin private jet gitu kayak si itu gitu kan. Nah itu kan yang kadang kita sering ngalamin ya, bener nggak? Nah padahal coba kita lihat dari sudut pandang orang lain, dan sebenarnya buat ngelakuin ini memang agak sulit ya, gua sendiri juga belajar gitu. Contoh gini, gua bikin satu produk, terus orang tuh bilang, aduh ini kurang, nih ya gue lagi bikin lapangan bola, orang bilang, aduh ini kurang terang, ini gitu, rumputnya oke sih, tapi ininya gini, ininya begitu. Gue kayak, lu tau gak sih gue udah keluar miliaran, udah terima aja bayarnya dulu, harga gue kasih murah, udah apalagi sih lu, gitu kan. Tapi ya, oke, kalau mereka mau seperti itu, ya udah kita coba berbenah, gitu kan. Coba lihat apa yang sudut pandang mereka, karena orang selalu ngerasa sudut pandang mereka yang paling benar. Yang kedua adalah, kalau ketika lu jualan, mungkin banget kalian bakal dapat yang namanya review bintang 1 atau feedback atau saran yang kritik yang nggak enak gitu kan. Dan biasanya pendapat kita pertama kali adalah lawan, ya nggak? Iya kan, maksudnya kayak enak aja baju gue dibilang jelek, enak aja warnanya nggak sesuai, lu aja itu membego, kan kayak gitu. Kagak bisa guys, karena ingat seperti yang di pertama adalah kita buat untuk mereka yang beli, mereka yang rajanya. Jadi kalaupun begitu ya, gue sekarang juga lagi mencoba sih. Jadi kayak setiap kali ada feedback jelek, ya udah sini feedback jelek, dengar sini kita lihat. Oke, jadi kita tahu kita harus ngapain. Justru malah ada konsumen kayak gini, ada user kayak gini, kira-kira apa yang harus kita lakuin biar mereka puas. Meskipun kadang ketika kita harus ngalah ya kita ngalah gitu, dan ketika ngalah kadang ini gue nombok dong. Tapi ya kalau gue mencoba melakukan itu karena gue mikir buat lebih panjang aja gitu loh. Bisnis gue mau panjang, gue mau adem ayam, bisnis gue mau besar, ya udah gue ngalah. Yang penting orangnya tetap beli, karena kalau mereka beli ya udah. Yang ketiga adalah gini. Di awal ketika gue jualan online, gue tuh paling anti dengan yang namanya iklan. Pasti kalian juga ngalamin lah. Kalau bisa kita pengennya posting doang, promosi yang gratis doang, jangan pakai yang bayar. Bayar tuh kayak belum tentu untung, belum tentu, takut rugi gitu kan, dan ya banyak beresiko lah ya yang seperti itulah. Nah sebenarnya faktanya adalah kalau lo mau jualan online, yang lo perlu sadar, ini juga gue makin ngeh banget ketika gue kemarin ke China. Yang namanya traffic itu mereka jelasin dengan jelas, traffic itu ada 3. Ada traffic ketika lo post segala sesuatu, follower lo lihat. Yang kedua tuh ada insentif ketika konten lo bagus, di boost lebih tinggi, tapi itu namanya insentif dan ada batasnya. Yang ketiga adalah traffic iklan. Iklan adalah satu-satunya cara lo dapetin perhatian, cara lo dilihat banyak orang, dan iklan itu adalah satu yang bisa dikendalikan. Artinya, lo keluar 10 juta ya dapat senilai 10 juta, lo keluar 100 juta dapat 100 juta, dan insight-nya adalah kalau lo bisa keluar 1 miliar bulan ini, lakuin bulan ini. Jangan bulan depan. Kenapa? Karena makin lama yang namanya iklan makin mahal. Dan lu harus sadar sekarang gini, kalian gak ngeh, orang lain juga ada yang gak ngeh, tapi makin lama ada orang yang ngeh, yang oke, gue ngerti, berarti gue harus habis-habisan, gue bakal habis-habisan, dan itu bakal jadi kompetitor kalian, dan itu gak enak kalau lu kalahnya belakangan gitu kan. Dan ketika lu keluar duit di awal, lu bakal dapat hal-hal yang paling murah. Lebih bagusnya lakuin sekarang. Nah yang kelima adalah setiap platform itu pasti punya yang namanya aturan. Ketika lu melanggar aturan tersebut, ya ada resikonya, bener nggak? Bisa akun lu ke-ban, bisa juga lu kena shadow ban dan lain sebagainya. Tapi yang lu perlu ingat juga adalah platform punya aturan, tapi kalian juga bisa punya toko kalian sendiri, alias rumah lu sendiri. Kalau contoh gini, gue jualan, sekarang gue jualan di Shopee, gue jualan di TikTok. Gue ngandalin mereka, ketika mereka bilang gue pelanggaran, gue di-ban segala macam, gue nggak bisa apa-apa. Karena rumahnya punya mereka. Tapi sebagai penjual, gue juga bisa punya rumah gue sendiri dong. Bener nggak? Gue bisa punya web sendiri, tempat gue sendiri, platform gue sendiri. Dimana di situ tugas gue adalah kumpulinlah leads atau kumpulinlah data, kumpulinlah pelanggan kalian sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Kalau misalnya lu ada masalah, dengan lu udah punya data, lu punya followers, lu punya pembeli, lu dan kalian punya datanya lengkap, ya nggak masalah. Lu di ban, lu bisa mulai selalu dimanapun tanpa perlu mulai dari nol lagi. Begitu mulai, langsung rame.
Jadi gimana? Dari poin-poin ini, ada nggak yang belum kalian lakuin?